Kalau butuh referensi orang yang mampu nyuci karpet yang jumbo-jumbo, japri saya. Pak, di lokasi misalkan Jakarta, lokasi dimanapun, saya ada banyak sekali nomor referensi pengusaha cuci karpet yang memang berkompeten. Halo, kembali dengan saya Yusron dari Yusima Teknik Pasuruan. Pada video kali ini kita akan coba sharing-sharing berbagi pengalaman suka dan duka cuci karpet jumbo yang ekstrim-ekstrim, yang besar-besar ya. Ekstrim ya, saya bilang ya. Ini ukurannya ada yang 4 x 15 meter, ada 20 roll, jumlahnya luar biasa banyak. Di musim yang saya bilang musim penghujan, setiap hari hujan, dan karpetnya ini yang dicuci juga dicuci karena sudah bau, kena banjir, kena air banjir. Jadi luar biasa effort yang kita kerjakan ya. Ikuti cerita saya biar berbagi pengalaman untuk menangani karpet-karpet yang luar biasa besar, bagaimana menyikapinya. Kita terima, kita lempar, atau kita tolak ya. Ikuti terus video channel dari Yusima Teknik. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen untuk video-video dari Yusima Teknik agar kita semangat untuk membuat konten-konten agar lebih bermanfaat ya. Itu. Jadi saya itu kemarin itu di 1 minggu kemarin tuh dapat telepon dari customer mesin yang dia juga beli mesin-mesin saya itu, tanya, "Mas, kira-kira bisa mengerjakan karpet jumbo nggak? Ada berapa?" "Ada 30 roll." Saya bilang, "Ukurannya berapa?" "Ada bervarian, paling besar ukuran 4 x 15 meter." Gas, oke, siap, ngambil ya. Setelah itu kita ambil, ketika datang ternyata 60 roll ya. Bagaimana menyikapi karpet-karpet yang misalkan dalam jumlah yang banyak, ukurannya luar biasa di waktu musim penghujan? Apakah kita cuci sendiri? Kalau kita cuci sendiri atau kita lempar atau kita tolak, nanti di sini akan saya jelaskan pertimbangan-pertimbangan bagaimana biar jenengan sebelum terima karpet itu sudah ada gambaran. Ini saya mampu atau enggak? Ini seperti apa yang harus saya lakukan? Jadi itulah ini yang saya ceritakan ini biar menjadi pengalaman bagi semuanya. Berbagi pengalaman pribadi saya yang mungkin ada dukanya, ada sukanya seperti apa menangani karpet-karpet jumbo. Lebih baik karpet jumbo atau karpet rumah tangga yang kecil-kecil banyak ya, atau dua-duanya yang ada kita sikat semuanya ya. Itu nanti akan saya jelaskan semuanya di sini. Jadi karpet yang jumbo ini latar belakang aja ya. Karpet yang jumbo seperti dikerjakan anak-anak di belakang saya ini lagi proses cuci karpet yang ukurannya 4 x 15 meter. Yang di belakang saya ini 4 x 15 meter, baunya luar biasa, sudah banyak belatungnya, musimnya musim hujan. Karpet ini dicuci karena yang pertama, dia kena banjir. Apa? Tempatnya itu dia ambruk itu, langsung kena air hujan, kena apa? Akhirnya apa? Karpet itu diamkan kondisi basah dan baunya luar biasa. Jadi kalau saya ditanya banyak pertanyaan, kenapa nggak dicuci kering? Karpetnya itu baunya luar biasa. Kalau karpet hanya sebatas kotor tapi tidak bau, saya pun juga mengendaki cuci kering. Gampang, simple. Saya itu setiap menawarkan itu pasti ada 2 pilihan, cuci kering atau cuci basah. Akadnya biar jelas. Kalau mengendaki cuci basah, pasti kita akan cuci basah. Kalau mengendaki cuci kering, pasti akan kita cuci kering. Karena lebih mudah dan lebih simpel cuci kering. Dan saya tarifnya lebih murah yang cuci kering. Tapi untuk karpet-karpet yang misalkan sudah di luar kemampuan untuk cuci kering, seperti kena banjir, yang sudah basah, yang baunya luar biasa, sudah banyak belatungnya, itu kok saya kalau dicuci kering kok kayaknya saya belum pernah. Kalau kondisi seperti terus dicuci kering, saya belum pernah. Tapi saya arahkan ke cuci basah semua, karena menurut saya kalau seperti itu dicuci kering kayaknya nggak mampu. Karena apa? Baunya itu loh, yang sulit itu baunya yang gondo, bau yang ekstrim luar biasa itu hilang. Kadang dicuci basah aja kita ngulangi sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali pernah. Karpet saya yang di Ariblega, Madura yang kena banjir, karpet masjid yang panjangnya 21 meter, tebelnya luar biasa. Itu ada yang sampai 4 kali saya cuci. Sudah antibakteri, sudah apa? Ada. Itu cuci basah loh ya, dengan full banyak air, disapu air. Apalagi kalau dicuci kering, kira-kira mampu apa tidak? Kalau saya belum pernah melakukan, tapi menurut saya itu nggak mampu, makanya saya arahkan ke cuci basah. Ya, ini di belakang saya ini kan dia cuci basah. Kita full cuci basah di sini, prosesnya biar memastikan
hasil kebersihannya, juga hasil kesuciannya. Ya, memastikan tidak ada bau, wangi, bersih di situ. Jadi kenapa alasan tidak dicuci kering? Ya itu tadi, karena memang ekstrim dari segi baunya. Kotornya nggak begitu kotor. Kalau kotornya, baunya itu loh banyak belatungnya. Itu saya menyarankan dicuci basah biar lebih meyakinkan dari kebersihan dan kesuciannya. Ya, tadi latar belakang itu tadi. Kalau misalkan ada karpet jumbo yang besar-besar, ya ditawarkan. Kalau saya tawarkan pasti mau mengendaki cuci basah atau cuci kering. Oh, kalau saya seperti ini saya nggak mampu cuci kering, saya menyarankan cuci basah. Kita kasih edukasi. Jadi kalau ini sudah full semua basah, kita spesialis ke basah aja full. Kalau cuci kering memang lebih mudah. Ya, itu latar belakang ya, saya jelaskan dulu. Jadi kalau memang ada karpet jumbo terus dia mampu dicuci kering dan menghendaki dicuci kering, saya menyarankan juga dicuci kering aja, lebih simpel, lebih mudah, lebih cepat. Itu. Tapi kalau tidak mampu dicuci kering, ya menghendaki dicuci basah, ya full dibasah dengan effort yang luar biasa. Sebelum diterima, pastikan yang pertama, ya mesinnya mumpuni. Apa yang dimaksud mesinnya mumpuni? Itu mesinnya ya ada untuk pengeringannya. Kalau cuci basah di musim yang penghujan nggak ada panas sama sekali ini, harus full ada mesin pengering. Apa yang dimaksud mesin pengering? Ya spinner. Ukuran 4 kali 15 meter, mesin spinnernya seperti apa? Ya yang panjang. Jarang yang punya, memang jarang banget. Rata-rata yang ukuran 3 meter 30, 3 meter 50, 3 meter setengah itu. Kalau 4 meter setengah itu jarang banget yang ada, Mas Yan. Jarang. Saya baru pertama kali ini karena orderan banyak, ya saya bikin mesinnya. Dan untuk mengerjakan karpet-karpet yang super besar seperti ini, ya super jumbo. Ini 4 kali 15 meter, bayangkan 4 kali 15 meter, dan ada yang 4 kali 15 meter ada sekitar 5 roll, yang lainnya 4 kali 10, 4 kali 12, 4 kali 8 ya. Itu totali rollnya ada 4 kali total rollnya itu ada 60 roll. Ada yang ukuran 2 meter kali 15 itu juga ada. Jadi luar biasa banyak ya, makanya ada timbul langsung mesin pengering yang jumbo. Jadi kalau jenengan tidak mumpuni dari segi mesin, mau menghendaki cuci basah untuk ukuran jumbo, saya sarankan jangan dikerjakan. Jangan. Nanti saya bilang sama saja bunuh diri, karena effort yang kita keluarkan itu luar biasa banyak. Luar biasa, effortnya itu luar biasa banyak ya, kayak gitu, luar biasa untuk pengerjaannya. Jadi sekilas itu tadi harus benar-benar kita mesinnya harus mumpuni. Mesinnya mumpuni, harus ada mesin pengering. Itu yang pertama. Yang kedua, ya itu di belakang itu kan pengerjaan. Ini separuh-separuh karena tempat saya hanya sekilas. Nah, yang kedua dari mesin tadi harus punya. Yang kedua dari segi tempat. Kalau kita sudah mengerjakan karpet jumbo, tempatnya harus mumpuni. Tempat nyuci juga tempat jemur. Dua itu. Tempat nyucinya harus luas. Ini tempat saya ini hanya 5 kali 8 meter yang di sini. Tapi yang di Blitar itu ukurannya 7 kali 15 meter. Jadi lebih luas, lebih enak. Semakin luas semakin enak untuk area cuci. Kalau ukuran 4 kali 15 meter langsung full di Blitar. Kalau yang di sini harus 2 kali. Jadi tempatnya harus mumpuni. Tempat jemur, raknya harus mumpuni juga. Walaupun nggak dijemur, di angin-angin kan 4 kali 15 meter itu luas loh. Ada misalkan ini ada 5 roll, ya tempatnya harus mumpuni dan deadline-nya itu mepet. Jadi itu yang perlu diperhatikan, tempatnya. Mesin, tempat. Yang ketiga dari segi manpower, dari segi manusia pekerjanya harus benar-benar roso. Harus benar-benar kuat ya. Maksudnya seperti apa? Pekerjaan ini membutuhkan tenaga yang super ya, tenaga yang benar-benar kuat. Bukan seperti saya ini, bau ringkih ya, bau kecil. Jadi yang benar-benar dia roso pekerjaannya karena memang berat. Ya, ngangkatnya yang paling berat ya segi ngangkatnya, jemurnya, itu semuanya butuh tenaga ekstra. Tim nyuci ini 4 kali 15 meter saya kasih itu 4 orang. Biar nggak terlalu berat. Apa waktu gulung, waktu muter, waktu ini itu 4 orang. Tujuannya apa ya? Biar nggak terlalu berat untuk pengerjaannya. Jadi pekerjaannya di sini prosesnya harus benar-benar bagus. Jadi itu tadi ya, dari segi mesinnya, dari segi tempatnya, dari segi manpower. Ya, manpower ini harus apa ya? Mumpuni.
Ya, kalau nggak gitu, sampean suruh kerjakan yang jumbo-jumbo, sekarang masuk besok keluar. Karena memang cuci karpet itu berat, yang jumbo-jumbo. Enak mending yang kecil-kecil. Kalau kecil-kecil itu ringan, gampang. Satu orang sendiri-sendiri untuk handle sendiri ini bisa. Ada yang nyuci-nyuci. Intinya kalau kecil-kecil itu bisa sendiri-sendiri gitu loh. Tapi kalau kayak gini 4 orang itu jadi satu untuk nyuci. Ada yang nyikat, ada yang bilas, ada yang nyiapkan. Ya kayak gitu. Jadi yang perlu dipersiapkan kalau jenengan mau terima karpet yang jumbo, yang pertama dari segi mesinnya harus ada mesin pengeringnya yang jumbo-jumbo. Kalau masjid yang jumbo ya harus mesin pengering masjid. Kalau yang panjang-panjang seperti ini ya spinner yang panjang 4,5 meter. Yang kedua dari segi ini tempatnya harus mumpuni, untuk jemur, untuk nyucinya harus siap. Kalau nggak gitu terlalu berat kalau tempatnya sulit. Tempatnya kecil apalagi untuk nyucinya tuh nggak efektif. Kemarin saya sempat bikin rencana 2 len untuk cuci atau 2 tempat cuci, yang satu di bengkel. Itu airnya nggak mengalir kayak gini, airnya harus mengalir miring, harus kalau bau kayak gini ya airnya harus benar-benar tiris. Dibilas itu harus air untuk pembilasan harus hilang ya, karena apa? Baunya itu loh, ngilangin baunya itu nggak bilasnya sempurna. Prosesnya ini diproses bilas sebenarnya. Itu kita kerahkan 2 sapu air untuk bilas biar cepet, bener-bener bilasnya itu maksimal ya, prosesnya dibilas. Itu tadi mesinnya mumpuni, tempatnya mumpuni, manpowernya mumpuni ya, itu tadi. Terus mesin tadi termasuk juga untuk armada, untuk ambil dan antarnya ya, itu juga harus mumpuni, setidaknya harus pickup, minimal pick up ya, untuk karpet yang jumbo-jumbo ya. Itu tadi dari 3 itu yang perlu kita pastikan. Dan tempatnya kalau karpetnya bau ya, ini di bawah ini saya kasih blower. Tujuannya apa? Sirkulasi udara. Ini baunya luar biasa. Saya nggak tahan anak-anak, kasih aja blower biar ada sirkulasi. Ini tak kasih blower. Kalau nyuci di setidaknya tempat yang agak terbuka. Karena apa? Kalau bau, waduh, ekstrim. Saya bilang nggak bisa diceritakan dengan kata-kata, ekstrim baunya. Saya aja lewat itu pusing. Jadi dipastikan ada sirkulasi udara untuk proses cuci. Ya, kalau di tempat terbuka lebih enak, baunya bisa langsung hilang. Ya, itu tadi ya cerita saya untuk masalah apa yang harus dipunyai sebelum terima karpet yang jumbo. Itu sekilasnya ada gambaran seperti itu. Lah ditanya berat banget kalau sampai nggak siap. Kalau hanya punya 1-2 karyawan itu masih belum mumpuni. Belum mumpuni kalau hanya 1-2 karyawan. Terlalu berat. Sekarang sampean paksa kerjakan, besok keluar mungkin ya kalau kerjakan yang jumbo-jumbo kayak gitu. Kita harus tahu juga sebagai pimpinan, kita harus tahu mumpuni nggak kita kerjakan dengan 1 orang, 2 orang, atau 3 orang. Minimal saya bilang 4 orang untuk kerjakan ini biar nggak terlalu berat. Ya, itu mesinnya yang harus dipersiapkan. Jadi banyak yang perlu dipertimbangkan untuk terima karpet yang jumbo-jumbo. Ingat ya, banyak pertimbangan untuk terima karpet yang jumbo-jumbo. Kalau tempatnya belum siap, mesinnya belum ada, manpowernya masih sedikit, ya mending jangan diterima. Lempar saja ya orang-orang yang sudah berkompeten. Ingat, dilempar saja, dapat fulus tetap. Dapat komisi 10%, 5-10%, lumayan. Dengan budget ini 60 roll ini, ya dapat 10% kan juga sudah lumayan. Kita hanya sebatas menjembatani orang tersebut, tapi kita nggak mengerjakan, nggak soro kayak gini, nggak berat kayak gini, tapi kita juga dapat fulusnya. Jadi tetap diterima, tapi dilempar. Dicarikan yang memang sudah berkompeten, yang memang sudah punya alatnya. Ingat ya, pastikan kalau nyari agen atau nyari yang bisa mencuci, ya, orang yang, saya mau lempar itu, pastikan yang pertama dari segi kredibilitas. Maksudnya gini loh, namanya jenengan yang terpasang di situ. Jadi misalkan saya lempar, ya, yang saya kasih lemparan itu nyucinya ala kadarnya tetap bau, yang kena saya. Jadi hati-hati kalau jenengan melempar, harus pastikan orang-orang yang berkompeten, hasilnya kualitasnya bagus. Kalau nggak gitu, nama kita yang menjadi taruhannya. Sudah bayar mahal, baunya nggak enak, nama kita yang kena, kredibilitas kita yang kena. Jadi hati-hati kalau mau lempar, pastikan orang-orang yang berkompeten. Setidaknya kita sudah tahulah orangnya seperti apa. Oh iya, kualitasnya bagus, oke, rekomendasi. Jadi sebelum ada terima karpet jumbo, sampean setidaknya sudah ada referensi vendor yang mau dilempari karpet itu. Ingat ya, harus ada referensi, setidaknya minimal 2 lah. Wah, si A kok cuciannya bagus, ya wes itu aja.
Ya, ada kerjasama. Jadi enak, walaupun kita nggak kerjakan, tapi kita tetap ada komisinya. Itu ya, cari vendor untuk lemparan itu yang benar-benar kredibilitasnya bagus. Ya, cuciannya hasilnya bagus. Itu tadi. Jadi pertimbangan kalau jenengan nggak ada tempatnya masih kecil, alatnya belum mumpuni, karyawannya masih sendiri misalkan atau 2 orang, itu ya mending dilempar aja. Nah itu, tapi kalau misalkan dilempar misalkan ya nggak ada referensi apapun, ya taruhannya juga nama kita, misalkan yang nyuci nanti kurang bagus hasilnya, ya wes ditolak aja kalau saran saya. Tapi eman sebenarnya tolak, cari referensi lagi lah yang banyak. Kalau butuh referensi orang yang mampu nyuci karpet yang jumbo-jumbo, japri saya, monggo. Saya ada banyak orang-orang yang sudah berkompeten. Maksudnya berkompeten seperti apa? Mesinnya mumpuni, memang sudah usaha di situ, keluar modal besar, beli paketan ratusan juta untuk modal cuci karpet. Saya banyak nomornya, silakan japri saya, tak kasih nomornya. Kalau mau ada cuci karpet Pak di lokasi misalkan Jakarta, lokasi misalkan Sumatera atau lokasi Kalimantan, dimanapun, japri. Saya ada banyak sekali nomor referensi pengusaha cuci karpet yang memang berkompeten. Ingat ya, karena saya kan pembuat atau produsen untuk mesin-mesin. Jadi saya tahu di mana-mana tempatnya. Oh, ini mesinnya komplit, direferensi, oke, tak kasih nomornya. Nanti jangan bisa kerja sama. Ya, bisa japri saya kalau butuh nomor HP atau pengusaha yang di wilayah mana referensi untuk mereferensi lemparan karpet, vendor karpet, bisa japri saya, tak kasih nomornya. Monggo. Jadi biar gampang, nggak diterima tapi juga dapat cuannya. Ya, itu tadi sekilas pembilasan masalah cuci karpet yang jumbo-jumbo seperti ini. Saya itu dapat 60 roll seperti ini. Ada 2 pickup itu nggak muat. Kemarin ada 3 pickup karena 1 ngambil lagi karena emang nggak muat. Karena pertama karpet kondisi sudah basah, jadi berat. Kalau saya paksa masuk, mobilnya takutin nanti kenapa-napa di jalan. Ya, jadi bisnis cuci karpet itu ya lika-likunya luar biasa. Jadi kita harus siap dari segala penjuru seperti apa. Di musim seperti ini yang tidak ada panas seperti ini, kondisi hujan setiap hari, mendung terus nggak ada panas sama sekali, itu tantangan bagi cuci karpet yang jumbo-jumbo. Kalau tipis-tipis itu aman. Kalau dibilang disuruh milih antara yang jumbo atau yang tipis, seperti apa? Kalau saya pribadi, saya mending yang ada 1000 karpet yang biasa kecil-kecil, ukuran 1,621, 2x3 misalkan, atau 3x4. Saya mending seperti itu. Dengan misalkan ada 1000 karpet, oke, siap. Misalkan ada omsetnya sama, karpet kecil-kecil yang banyak atau yang besar-besar banyak. Misalkan kok omsetnya lebih kecil pun tetap lebih mudah dan gampang kerjakan yang kecil-kecil. Itu pertimbangannya. Tapi, ingat ada tapi, tidak semua orang mau dan mampu kerjakan itu. Kalau kita bisa kerjakan, itu suatu kebanggaan bagi kita bisa mengerjakan karpet jumbo. Menjadi primadona pengusaha cuci karpet untuk lemparan karpet ya. Jadi suatu kebanggaan juga kalau kita bisa terima karpet jumbo-jumbo. Suatu idaman. Saya pun juga sama. Idaman saya juga karpet yang jumbo-jumbo. Alhamdulillah sudah kesampaian. Jadi suatu kebanggaan kalau kita juga bisa terima karpet yang jumbo-jumbo. Karena tidak semua pengusaha cuci karpet, walaupun yang sudah besar banyak agennya, kalau untuk terima yang jumbo-jumbo itu belum tentu dia mau. Karena effortnya mengalahkan yang kecil-kecil eman. Ya, jadi kalau jenengan bisa kerjakan yang jumbo-jumbo, suatu kebanggaan juga. Ya, itu suatu kebanggaan yang luar biasa kalau kita bisa kerjakan yang jumbo. Suatu cita-cita lah, istilahnya kebanggaan bisa mengerjakan yang jumbo-jumbo. Kalau yang kecil-kecil, laundry kecil itu sudah bisa, ukuran kecil-kecil. Tapi yang jumbo-jumbo belum tentu orang itu mau dan mampu, malah sama saja bunuh diri. Ya, ini sudah sampai di lokasi. Ini pengantaran karpet dengan luasan 1804 meter persegi. Ya, dikerjakan dalam waktu 7-8 hari saja, 2 pickup full penuh semuanya. Ya, kayak gini waktu sukanya ketika mau cair ya. Ketika mau cair itu suka, seneng ya, ceria, mantap ya. Tapi waktu pengerjaannya itu waduh, dukanya di situ, beratnya minta ampun. Ya, suka duka mengerjakan karpet jumbo itu banyak. Ya, sukanya ya ketika cair kayak gini, sudah waktunya cair. Ayo. Ya, itu tadi
sekilas penjelasan biar sebelum terima karpet jumbo jenengan ada referensi. Oh, ini tak terima atau enggak ya? Pertimbangannya seperti apa? Itu tadi ya. Kalau butuh referensi pengusaha cuci karpet di seluruh Indonesia yang sudah punya mesin yang expert, mesin yang mumpuni, japri saya. Tak kasih nomornya. Saya sudah banyak pengusaha cuci karpet yang tersebar yang memakai produk Yusima. Jadi saya paham. Ya, itu tadi untuk referensi ketika nanti ketiban karpet yang jumbo. Tidak perlu dikerjakan sendiri. Ya, itu tadi penjelasan singkat masalah cuci karpet jumbo sebagai referensi pengalaman sebelum kita terima, kita sudah ada gambarannya seperti apa. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen untuk video-video dari Yusima Teknik agar kita semangat kontennya, agar kita bisa lebih bermanfaat untuk pengusaha cuci karpet di seluruh Indonesia. Terima kasih.